Salam patunggilan. Warga GKJ Trosobo dimanapun panjenengan berada, di malam hari ini kita berjumpa kembali dalam siaran ibadah keluarga. Untuk itu, marilah kita pertama-tama mengucapkan syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan senantiasa menunjukkan kasih kesetiaannya kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diperkenankan untuk membangun ibadah. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memasuki ibadah keluarga pada saat ini. Dan marilah kita awali dengan bersama-sama menyanyikan kidung pelengkap, kidung jemaat nomor 4. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua, angkatlah hatimu pada Tuhan. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dan kita tundukkan kepala. Marilah kita mengungkapkan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada petang hari ini sebelumnya kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai jemaat sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kembali menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 138. Kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga, setiamu Tuhanku tiada bertara. Tuhanku tiada
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah, kami sapa, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sungguh ya Tuhan, kami pada saat ini bersyukur oleh karena segala berkat-Mu yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga oleh karena itu semua kami pada saat ini boleh tetap merasakan bagaimana hari indah pemberian Tuhan di dalam setiap hidup kami. Untuk itu kami bersyukur atas segala sesuatunya yang mana kami betul-betul bisa merasakan kasih dan kesetiaan Tuhan yang tiada habisnya di dalam kehidupan kami. Namun di balik semuanya itu ya Bapa, di balik kasih-Mu yang luar biasa, kami pun sadar akan keberadaan kami. Kami dalam kehidupan sehari-hari masih belum bisa membalas kasih Tuhan yang luar biasa itu. Kami juga masih belum bisa seutuhnya setia kepada Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami pada saat ini dengan penuh kerendahan hati mengakui, menyesali akan segala apa yang telah kami lakukan. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan untuk menyucikan kami, Engkau mengampuni kami, agar pada saat ini di dalam kami menghadap kehadirat-Mu, boleh Tuhan layakkan. Pada saat ini juga ya Bapa, di tengah-tengah kami bersekutu bersama keluarga kami dalam ibadah keluarga ini. Kami pun akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan akan firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kuasailah hati dan pikiran kami. Bersabdalah kepada kami, agar sabda-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penyemangat, di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Supaya dengan firman yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, kehidupan kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang Kau pakai sebagai sarana pemberitaan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang menuntun, Engkau sendiri yang memakai, sehingga apa yang disampaikan ya Bapa bukan kehendaknya selaku manusia, akan tetapi kiranya yang terjadi dan yang disampaikan hanyalah kehendak Tuhan semata. Untuk itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada petang hari ini, saya petik dari surat 1 Yohanes 1, ayat 5 sampai ayat yang ke-10, yang demikian kesaksian firman Tuhan. Elai memberikan perikop, Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada
di dalam kita. Sampai di sini Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan terlebih yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita bergereja, setiap kita pastilah merindukan sebuah persekutuan yang sehat, sebuah persekutuan yang hangat, yang senantiasa mampu menenteramkan jiwa. Nah, dari persekutuan yang sehat, dari persekutuan yang hangat, itu pasti akan membuat kita semua mampu untuk berbagi di dalam suka dan duka. Dan tentunya ketika salah seorang di antara kita mengalami pergumulan, di antara kita merasakan jatuh, pasti persekutuan yang sehat dan hangat itu mampu untuk menopang setiap kita. Sehingga kehidupan yang saling menopang antara satu dengan yang lain itu pastilah akan membuat kita semua mampu menghadapi segala tantangan, godaan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, namun realitasnya bahwa di dalam persekutuan kita bergereja ternyata tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah persekutuan yang sehat dan hangat. Dan untuk menciptakan sebuah persekutuan yang sehat dan hangat, itu pun juga tidaklah mudah. Kenapa? Karena Bapak Ibu, komunitas kita sebagai orang percaya bukan sebuah komunitas yang sempurna. Di dalam kehidupan kita bergereja, tidak sepenuhnya. Di situ terdiri dari orang-orang yang baik dan benar. Namun, di dalam persekutuan kita tentu juga ada orang-orang yang masih terus bergumul dengan dosa dan kelemahan mereka. Itu adalah sebuah realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Dimanapun persekutuan itu, pasti tidak semua terdiri dari orang-orang yang baik, terdiri dari orang-orang yang benar, tapi pastilah di situ juga ada pribadi-pribadi yang masih terus bergumul dengan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenyataan yang demikian, kenyataan bahwa dalam sebuah persekutuan itu masih ada orang-orang yang bergumul dengan dosa, dan ini tidak mudah untuk dipahami dan tidak mudah untuk diterima. Sebaliknya, ketika kita melihat saudara kita ketika melakukan sebuah tindakan yang tidak baik, sebuah tindakan dosa, di situ kita cenderung memberikan respon yang kurang pas. Artinya apa? Sikap kita cenderung memberikan reaksi yang tidak membangun. Kadang kita merespon saudara-saudara kita yang melakukan dosa dengan tindakan-tindakan yang destruktif, tindakan-tindakan yang tidak membangun. Seperti halnya kita marah, menghujat, menghakimi, menghukum, mengucilkan, dan lain sebagainya. Jadi ketika ada saudaranya yang melakukan kesalahan,
Terkadang mereka dipaidu, mereka dijauhi, mereka diolok-olok. Nah, ketika demikian Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita ingat, sikap-sikap seperti itu membuat persekutuan kita sebagai orang-orang percaya kehilangan fungsinya. Gereja kehilangan fungsinya. Nah, Bapak Ibu, jika hal ini terus berlanjut seperti ini justru tidak akan baik bagi pertumbuhan masa depan jemaat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di satu sisi dosa, kesalahan yang dilakukan atau kita lakukan itu memang bisa merusak persekutuan kita. Baik persekutuan kita dengan Tuhan ataupun persekutuan kita dengan sesama. Namun di sisi lain, dosa dan kesalahan itu tidak dapat sepenuhnya dihindari. Kenapa? Karena masing-masing kita, selama kita masih di dunia ini, kita masih bisa berbuat dosa. Dan dosa itu bisa membuat permasalahan di persekutuan kita. Jadi entah itu pendeta, entah itu majelis, warga, semuanya masih bisa berbuat dosa. Kita perhatikan bacaan kita ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi pada dasarnya selama kita masih hidup di dunia ini, kita sadari atau tidak, kita masih sering berbuat dosa. Baik dalam tindakan, perbuatan, ataupun juga dalam pikiran. Nah, karena itu Bapak Ibu tidak realistis jika kita mengharapkan sebuah persekutuan yang berisi orang-orang yang suci atau tidak melakukan dosa. Itu tidaklah mungkin. Karena kita semua masih hidup di dunia ini. Sehingga dalam kondisi yang demikian, Rasul Yohanes memberikan solusinya. Yaitu dalam ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya apa? Satu hal yang ditekankan oleh Yohanes di sini adalah sebuah sikap, yaitu mengakui dosa. Sebuah sikap mengakui kelemahan diri. Nah, berani mengakui kelemahan diri Bapak Ibu adalah sebuah sikap yang dibutuhkan untuk membangun sebuah persekutuan yang sehat dan hangat. Sehingga dengan sikap yang demikian, ketika ada saudara kita yang melakukan kesalahan, ada saudara kita yang melakukan dosa, pasti reaksi kita bukan destruktif lagi, akan tetapi reaksi kita adalah reaksi yang konstruktif, yaitu reaksi yang dapat membangun mereka untuk menjadi lebih baik. Nah, kesadaran akan kelemahan ini Bapak Ibu tentu akan memungkinkan setiap kita untuk tidak mudah menghujat, menghakimi, menghukum. Karena apa? Karena kita sadar, kita pun juga masih belumlah menjadi manusia yang sempurna.
Nah, ketika kita mungkin sering melihat orang yang mudah menghujat, mudah menghakimi dan menghukum, biasanya satu, dia tidak menyadari akan kelemahan dirinya, menganggap diri lebih baik dari orang lain, menganggap diri tidak berdosa, dan itu berarti seperti apa yang disampaikan oleh Yohanes, justru di situ dia menipu dirinya sendiri. Dan sejatinya kebenaran tidak ada dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang mudah menghujat, menghakimi, dan mendukung, biasanya yaitu dilakukan untuk menutupi kelemahannya sendiri. Jadi sebetulnya dirinya itu lemah ketika melihat saudaranya yang terjatuh. Dia mengemove peristiwa itu sehingga apa? Kesalahan kelemahannya tertutupi oleh karena keburukan, kejatuhan saudara kita yang lain. Nah, ketika ini terjadi terus-menerus begitu, bisa membuat gereja atau persekutuan orang percaya ini kehilangan fungsinya. Nah, persekutuan yang sehat itu tidak menghakimi mereka, tidak mengucilkan mereka yang jatuh, mereka yang salah, mereka yang berdosa. Melainkan bagaimana kita mendorong, kita menolong mereka untuk mengakui dan mengalami pengampunan dari Allah yang adil. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau di dalam kehidupan kita sebagai gereja melihat ada saudara kita yang salah, saudara kita yang melakukan tindakan yang tidak baik, saudara kita yang jatuh dalam dosa, jangan buru-buru dihujat, jangan buru-buru disalahkan, jangan buru-buru dihakimi, akan tetapi dinasehati baik-baik, didekati, dan dalam menasehati, dalam mendekati, itu ada tatanannya. Tuhan pernah berfirman ketika menasehati seseorang, yang pertama itu harus menasihati 4 mata. Setelah 4 mata, kalau mereka berubah ya puji Tuhan. Kalau tidak berubah diizinkan. Selanjutnya tahapnya adalah satu dua orang podo-podo ngilik ke orang 3 masih tetap berubah, baru dibawa ke forum yang lebih tinggi, disampaikan kepada majelis jemaat untuk bersama-sama ditata bagaimana caranya merubah saudara kita ini. Nah, ketika kita mampu merendahkan diri, menyadari akan kelemahan kita, di situ kita tidak akan mudah bertindak ceroboh, tidak mudah menghujat mereka, menyalahkan mereka. Akan tetapi bagaimana kita merangkul, saling menguatkan dan mengajak bersama-sama untuk melakukan pertobatan di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, persekutuan kita sebagai gereja Tuhan itu akan menjadi tempat pertumbuhan rohani bagi setiap kita yang ada di dalamnya. Persekutuan kita akan hangat, akan sehat, dan itulah fungsi gereja. Persekutuan yang saling membangun,
saling menopang antara satu dengan yang lain. Sehingga di situ nanti kita akan bisa berbagi suka maupun duka. Di situ kita akan mampu menopang setiap orang yang mengalami pergumulan, tantangan di dalam kehidupan ini. Sehingga Bapak Ibu, disitulah akan muncul sebuah persekutuan di dalam terang kasih Tuhan. Namun ketika kita mudah untuk saling menyalahkan, dan itulah yang namanya persekutuan di dalam kegelapan. Untuk itu mari kita bersama-sama sadar bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita semua adalah orang-orang yang lemah. Kita semua orang-orang yang masih bergelut dalam dosa. Untuk itu, jangan mudah untuk menghujat, jangan mudah untuk menghakimi, jangan mudah memberikan respon yang destruktif kepada saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan. Akan tetapi, kita harus merangkul, menggandeng mereka untuk bersama-sama membangun kehidupan yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan dan sesama. Ketika persekutuan kita seperti itu, persekutuan kita mampu mencerminkan surat Kristus kepada dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh selesai, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan. Seraya kita menyambut firman Tuhan ini dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, bait pertama dan ketiga, Serikat Persaudaraan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dengan penungkapan syukur kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan.
Kami berterima kasih atas sabda-Mu yang mengingatkan kami semua sebagai persekutuan orang-orang percaya, bahwa persekutuan kami haruslah bisa menjadi sebuah persekutuan yang ada di dalam terang, sebuah persekutuan yang saling membangun antara satu dengan yang lain, bukan persekutuan yang justru saling menghancurkan. Untuk itu ya Bapa, mampukan kami untuk bisa saling rendah hati, menyadari bahwa kami semua adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, jagalah kami agar kami tidak mudah untuk menghakimi, tidak mudah untuk menghujat, akan tetapi mudahkanlah kami untuk saling mendukung satu dengan yang lain untuk membangun kehidupan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuntun kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa melakukan seutuhnya firman-Mu ini. Dan juga pada saat ini perkenankan kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa ya Bapa bagi seluruh warga jemaat yang pada saat ini beribadah dalam ibadah keluarga. Pribadi lepas pribadi, mulai anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, kami serahkan seutuhnya kepada kuasa Tuhan. Biarlah mereka Tuhan berkati, mampukan mereka untuk merasakan buah yang baik dari apa yang telah mereka lakukan pada saat ini. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, persekutuan yang mereka lakukan boleh menumbuhkan berkat yang baik dalam setiap kehidupannya. Karena bahwa ketika kami bersekutu di dalam Tuhan, yang kami lakukan pasti tidaklah sia-sia. Kami pun juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik mereka yang sakit ataupun di masa pemulihan, mereka yang saat ini di masa pandemi kesulitan dalam hal ekonomi, dan juga saudara-saudara kami yang sampai saat ini harus bergumul dengan pekerjaan mereka, masalah mereka yang mereka alami. Ya Tuhan, berikanlah mereka semua hikmat dan kebijaksanaan, agar apa yang mereka alami, apa yang mereka derita, bisa mereka lihat merupakan bagian rancangan Tuhan yang baik untuk kehidupannya. Sehingga sakit, penyakit, pergumulan yang mereka hadapi itu tidak membuat mereka jauh dari Tuhan, akan tetapi membuat mereka semakin mendekatkan diri kepada-Mu. Juga kami serahkan ya Tuhan segala program-program yang ada di jemaat-Mu ini, khususnya dalam hal membangun rumah ibadah yang sudah lama kami nantikan bersama. Untuk itu, mampukan kami semua untuk bersama-sama berjuang. Mampukan kami semua untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Juga berkati panitia yang Tuhan percaya untuk menata segala sesuatunya. Biarlah ya Tuhan lewat kerjasama, kerja keras, perjuangan yang kami lakukan bersama, boleh menjadi sarana pertolongan Tuhan untuk kami dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami kepada pihak Citra Harmoni. Sungguh ketika ini kami pikir secara manusiawi sangat berat dan tidak mungkin. Akan tetapi kami sebagai orang percaya, kami yakin bahwa segala sesuatu yang kami jalani, kami lakukan bersama Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Untuk itu kami mohon penyertaan di dalam kami berupaya melalui gereja-Mu ini. Juga kami serahkan bangsa dan negara kami di tengah pandemi, di mana ada banyak pergumulan, ada banyak bencana. Saudara-saudara kami yang mengalami pemulihan akibat bencana baik di NTT ataupun di daerah Malang Selatan, ya Tuhan,
kiranya Engkau terus berkarya, menggerakkan orang-orang yang peduli agar bantuan yang mereka terima boleh dirasakan sebagaimana pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup ini. Untuk itu Bapak Presiden, para pemimpin kami dalam menata layani bangsa ini, urapilah, berkatilah agar bangsa dan negara kami ini mampu dibawa ke arah yang lebih baik lagi. Dan juga kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun kelahiran ataupun perkawinan. Yalah Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan bertambah usia, bertambah pula hikmat dan bijaksanaan, sehingga semakin hari mereka semakin takut akan Tuhan. Jangan lupa kami pun juga bersyukur lewat persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Untuk itu persembahan kami serahkan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, kuduskan, agar ini semua mampu menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di dunia. Tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ataupun yang belum memberikan persembahan, kiranya Tuhan urapi, agar di lain waktu kami bisa memberikan persembahan yang lebih baik lagi. Dan juga kami akan mengakhiri persekutuan kami ya Bapa. Kami nantinya akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Untuk itu kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kiranya Engkau sendiri yang berkarya atas kami. Inilah doa, permohonan dan harapan kami ya Tuhan. Seutuhnya kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Sang Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari peribadatan kita. Mari kita kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Dan marilah kita senantiasa berupaya untuk membangun persekutuan yang ada di dalam terang kasih Tuhan. Sehingga persekutuan kita mampu memancarkan kehangatan dan menjadi persekutuan yang sehat. Saling membangun antara satu dengan yang lain. Karena kita semua satu di dalam Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256. Kita nyanyikan bait yang pertama. Kita satu di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa yang diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati, menyertai, melindungi, menuntun jemaat sekalian di dalam menjalani kehidupan, sehingga mampu mewujudkan sebuah persekutuan yang sehat dan hangat di dalam Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, jalannya ibadah keluarga pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beraktivitas. Dan kami Majelis Jemaat berpesan agar panjenengan semua senantiasa menjaga imun dan juga menjaga iman. Sampai jumpa dalam ibadah keluarga di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.